Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ovi Julia Polwa, mahasiswa Universitas Siber Asia dari program studi Sistem Informasi. Baiklah, di video kali ini saya akan membuat video presentasi kewirausahaan tentang activity report penjualan produk, yang mana di dalam materi ini saya sini menjual bakso mercon neraka. Baiklah, langsung saja. Kehadiran makanan pedas dalam budaya kuliner kita semakin populer, dan banyak konsumen yang mencari pengalaman makan yang unik dan menantang. Bakso mercon neraka akan menjadi alternatif menarik untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang mencintai makanan pedas dan mencari sensasi yang berbeda. Bakso mercon neraka sendiri adalah sebuah konsep unik untuk inovasi makanan berbasis bakso yang menggabungkan rasa pedas yang ekstra dengan sensasi meledak di dalam mulut. Makanan pedas telah lama menjadi bagian integral dari keanekaragaman kuliner di Indonesia. Adapun rasa pedas yang kuat memberikan kepuasan sensorik dan menghadirkan sensasi unik bagi para pencinta makanan pedas. Di sisi lain, inovasi dalam industri makanan terus berkembang dengan konsumen yang semakin mencari pengalaman makan yang unik dan menantang. Di sini kami mengidentifikasi peluang untuk menghadirkan bakso mercon neraka sebagai alternatif menarik dalam dunia makanan pedas. Bakso mercon neraka menggabungkan kepedasan yang ekstra dengan sensasi meledak di dalam mulut, menciptakan pengalaman makanan tidak hanya pedas, tetapi juga menggugah selera dan menghadirkan sensasi baru. Kami di sini percaya bahwa bakso mercon neraka akan menarik perhatian konsumen dari berbagai segmen pasar. Selain para pencinta makanan pedas yang selalu mencari tantangan baru, bakso mercon neraka juga dapat menarik minat konsumen yang mencari sensasi dan pengalaman makan yang berbeda. Dengan menyajikan produk yang unik dan inovatif, kami berharap dapat memperluas pangsa pasar dan menciptakan kepuasan pelanggan yang lebih tinggi. Adapun promotion strateginya di sini kita dengan menerapkan salah satunya yaitu menciptakan menu yang variatif, di mana selain menyajikan bakso mercon neraka sebagai menu utama, kita juga dapat mengembangkan versi menu yang terinspirasi dari konsep ini. Misalnya, kita dapat menciptakan bakso mercon neraka dengan ukuran mini sebagai hidangan pembuka atau membuat bakso mercon neraka sebagai topping pada mie atau nasi goreng pedas. Dengan menghadirkan variasi menu yang beragam, kita dapat menarik minat konsumen yang memiliki preferensi rasa yang berbeda-beda. Selanjutnya di sini kita harus mempunyai branding yang kuat, di mana sangat penting sekali untuk menciptakan identitas merek yang kuat untuk bakso mercon neraka. Logo yang unik, slogan yang menarik, dan kemasan produk yang menarik perlu sangat diperhatikan. Branding yang kuat akan membantu menciptakan citra yang positif dan membedakan produk kita dari pesaing di pasar lain. Selain itu, menciptakan cerita di balik bakso mercon neraka, misalnya tentang inspirasi dari resep tradisional atau keunikan bahan-bahan yang digunakan dapat menambah nilai tarik dan memberikan pengalaman yang lebih dalam kepada konsumen. Selanjutnya di sini kita pengalaman konsumen yang menarik, di mana ini maksudnya selain citra rasa yang unik, penting untuk memberikan pengalaman konsumen yang menarik saat mengkonsumsi bakso mercon neraka. Misalnya kita dapat menciptakan ruang makan yang nyaman dengan dekorasi sesuai dengan tema yang pedas. Kita juga dapat menghadirkan layanan khusus seperti challenge
menu di mana konsumen dapat mencoba versi yang paling pedas dari bakso mercon neraka dan mendapatkan pengakuan khusus jika berhasil menyelesaikannya. Pengalaman yang menarik dan unik ini dapat menciptakan buzz dan membuat konsumen ingin kembali lagi. Selanjutnya yaitu berkolaborasi dengan komunitas pedas, di mana dengan menggandeng komunitas pencinta makanan pedas dapat menjadi strategi yang efektif untuk memperluas jaringan pemasaran dan memperkenalkan bakso mercon neraka kepada audiens yang tepat. Kita dapat bermitra dengan komunitas pedas lokal atau influencer makanan yang memiliki basis penggemar yang kuat. Mengadakan acara atau kontes pedas bersama dengan komunitas ini dapat meningkatkan visibilitas dan kepopuleran bakso mercon neraka. Dan yang terakhir adalah riset dan pengembangan berkelanjutan, di mana dalam rangka mempertahankan daya saing dan memenuhi kebutuhan konsumen yang terus berkembang, penting untuk terus melakukan riset dan pengembangan, melakukan survei terhadap konsumen, mengikuti tren terkini dalam industri makanan, dan berinovasi secara terus-menerus dalam rasa, tekstur, atau presentasi bakso mercon neraka dapat menjaga daya tarik dan memperluas pasar. Baik, untuk sejauh ini dengan strategi yang diterapkan di atas, itu sangat berpengaruh sekali untuk penjualan bakso mercon neraka kami. Selanjutnya yaitu ada consumer profile, yaitu di sini kita ada pecinta makanan pedas, di mana bakso mercon neraka sendiri memiliki keunggulan dalam tingkat kepedasan yang ekstra dan sensasi meledak di dalam mulut. Mereka yang mencari pengalaman pedas yang intens dan mencari variasi makanan pedas yang unik akan tertarik untuk mencoba bakso mercon neraka kami. Selanjutnya yaitu komunitas kuliner. Dengan menggandeng komunitas kuliner lokal atau grup pecinta makanan pedas dapat menjadi strategi yang efektif untuk memperkenalkan bakso mercon neraka kepada audiens yang tepat. Partisipasi dalam acara makanan pedas, kolaborasi dengan blogger makanan, atau menghadiri festival kuliner dapat membantu menjangkau dan menarik minat konsumen yang sejalan dengan konsep bakso mercon neraka. Yang ketiga yaitu pelanggan restoran dan warung makan. Di sini restoran dan warung makan yang ingin menawarkan hidangan pedas sebagai pilihan menarik dapat menjadi target pasar. Bakso mercon neraka dapat dijual sebagai produk jadi atau sebagai bahan baku untuk dimasak ulang di restoran atau warung makan yang ingin menambah variasi menu pedas mereka. Selanjutnya yaitu kepada kita menawarkan kepada mahasiswa dan masyarakat lokal, di mana mengingat harga yang terjangkau dan kepopularitasan makanan pedas di kalangan mahasiswa dan masyarakat lokal, mereka juga bisa menjadi target pasar yang potensial. Menyediakan promo khusus atau penawaran diskon untuk mahasiswa atau menjangkau komunitas lokal dapat membantu meningkatkan daya tarik. Dan ini bisa menjadi target pasar yang cukup besar. Selanjutnya yaitu kompetitor analisis, di mana di zaman sekarang ini industri makanan memiliki persaingan yang sangat sengit dalam bidang apapun ya, bukan di dalam bidang makanan saja dan terkhususnya dan salah satunya di bidang makanan. Dan di sini bakso mercon neraka harus bersaing dengan produk makanan lainnya, terutama yang memiliki ciri khas pedas seperti mie setan, bakmi petir, mie ayam geledek, dan masih banyak lagi produk makanan pedas lain yang bisa menjadi kompetitor bakso mercon neraka. Namun demikian tidak memadamkan semangat bakso mercon neraka untuk terus berkembang dan maju.
Yang harus dilakukan adalah harus dilakukan dan dipertimbangkan, penting untuk memperhatikan keunggulan yang membedakan dan memastikan kualitas dan rasa, agar pelanggan bakso mercon Neraka terus tetap bertahan dan bahkan bisa terus bertambah. Baik, di sini kita mempunyai tabel dari, eee, mmm, tabel kita dari modal utama, modal peralatan dan bahan bakunya bisa dilihat di sini. Kita setiap harinya bisa menjual, kurang lebih 100 porsi per hari. Dan di sini modal awal dari peralatan bakso mercon Neraka yaitu untuk peralatannya sendiri, Rp1.260.000 dan untuk bahan bakunya di sini, kita mengeluarkan sedikitnya kurang lebih per hari Rp580.000 untuk bahan bakunya. Dan di sini kita jumlahkan, modal peralatan dan bahan baku ditambahkan jadi dijumlahkan menjadi Rp1.840.000. Dengan harga jual, yang sangat terjangkau selain ini ya, yaitu Rp30.000. Dengan, dengan penjualan perharinya bisa mencapai kurang lebih 100 porsi per hari. Nah, di sini kita kalikan 30.000 dikali 100, porsi, yaitu Rp3.000.000. Eee, 3.000.000, eee, dikurang dengan modal awal kita yang tadi, peralatan dan bahan baku yaitu Rp1.840.000. Jadi 3.000.000 dikurang 100, Rp1.840.000 sama dengan Rp1.160.000. Dan setiap harinya kita bisa, menghasilkan laba atau keuntungan, per harinya yaitu kurang lebih Rp1.160.000. Bisa dikatakan per hari itu kita, lumayan lancar ya. Karena, bakso mercon Neraka ini menurut saya tidak tergantung kalangan ataupun tergantung suasana, karena ini makanan, genre lama ataupun terbaru ini masuk semua di kalangan anak-anak, orang tua ataupun remaja dan, eee, semuanya. Jadi, sangat kecil, peluang untuk, tidak laku atau, eee dan saya mengalami, melihat dari selama ini kita selama berjualan, eee, sangat jauh dari kata, tidak laku ya. Karena bakso ini kan termasuk makanan yang, eee, tidak ketertinggalan oleh zaman gitu. Jadi bakso ini insyaallah akan terus, bertahan, eee dan insyaallah semoga peminat bakso mercon Neraka ini terus bertambah dan bertambah, dan bisa, masuk ke pangsa pasar yang besar. Amin. Baiklah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan di dalam video presentasi kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Semoga, eee, video presentasi ini bermanfaat bagi terkhususnya saya sendiri dan, teman-teman yang mendengarkan. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.